فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Pembahasan kemarin kita telah masuk pada al-'atfu. Yang dimaksud dengan al-'atfu apa? Indahnya rijal. Ataf itu apa? Apa Hamzah? Nah, tabi' yang mengikuti matbu'nya dengan perantara huruf ataf, salah satu huruf ataf. Taib. Dan huruf ataf itu ada berapa? Hasan? 10 yang dikatakan oleh Ibnu Ajurrum. Yang baca ada berapa? Ada 9. Kita baru mengambil berapa kemarin? Indah ke Bakhtiar 3 yaitu waw, fa, dan thumma. Taib. Semuanya huruf ataf. Lalu apa perbedaannya? Perbedaan ketika huruf ataf tersebut dari sisi fungsi dan maknanya. Indah ya Muhammad Palembang. Baik, untuk wawu dia berfungsi apa? Penggabungan secara mutlak. Tidak memiliki faedah urut-urutan mana yang lebih dahulu. Terus untuk fa, tartib wa ta'qib, apa maknanya? Baik, kalau tartib yaitu berurutan, yaitu bahwasanya ma'tuf terjadi setelah ma'tuf alaih. Kalau ta'qib, apa makna ta'qib Ukasha? Tanpa ada jeda, yaitu terjadinya apa? Siapa? Matfu atau tabi'? Tabi'. Nah, terjadinya tabi' setelah matfu'nya tanpa ada jeda. Dalam masalah ini tabi'nya yaitu ma'tuf dan matfu'nya siapa? Ma'tuf alaih. Sedangkan thumma fungsinya apa? Siddiq. Tartib dan tarakhi. Apa yang dimaksud dengan tartib di sini? Tadi sudah tartib sama berarti seperti pada apa? Pada fa, yaitu ma'tuf alaih terjadinya ma'tuf terjadinya setelah ma'tuf alaih. Bedanya adalah makna ta'qib dan tarakhi. Kalau fa memiliki makna ta'qib, sedangkan tarakhi memiliki sedangkan semua memiliki makna
tarakhi. Sekarang apa makna tarakhinya? Dengan adanya jeda, jeda waktu. Baik. Ma'tuf terjadi setelah ma'tuf alaih dengan ada jeda antara keduanya. Baik, ini diingat-ingat. Kita lanjutkan. Qala ar-rabi' aw lidalalati ala ahadi syai'ain. Yang keempat, aw untuk menunjukkan salah satu dari dua perkara, atau dengan istilah lain litakhyir, untuk apa? Memberikan pilihan. Pilihan tersebut terkadang karena keraguan, alhamdulillah. Seperti misalnya dalam contoh nahu ja'a Zaidun aw Amrun. Telah datang Zaid atau Amr. Di sini mungkin Zaid, mungkin Amr. Baik. Tapi kalau pilihan yang memang disuruh untuk memilih salah satu dari keduanya, yakni khudh kitaban aw daftaran. Khudh kitaban aw daftaran. Di sini disuruh memilih salah satunya. Ambillah kitab atau buku tulis. Baik. Ini aw. Al-khamis, am li talabi ta'yini baina hamzatil istifham ba'da hamzatil istifham. Am untuk apa? Talabut ta'yin, untuk meminta penentuan setelah hamzah istifham. Nahu azaidun ja'a am amrun. Apakah Zaid telah datang ataukah Amr? Dan perhatikan di sini untuk am, alhamdulillah dia datang setelah hamzah istifham. Tidak boleh kita mengatakan ja'a Zaidun am amrun. Kalau demikian harusnya pakai apa? Amal jalbar. Kalau seorang mengatakan ja'a Zaidun am amrun, ini boleh tidak? Tidak boleh. Kalau ingin mengatakan demikian, mengungkapkan telah datang Zaid atau Amr, pakainya au. Dan am, alhamdulillah, di sini meminta penentuan setelah adanya apa? Hamzah istifham. Baik. Zaidun ja'a am amrun. Apakah Zaid telah datang ataukah Amr? Baik. As-sadis bal lil idrab wa huwa al-i'radu amma qablaha. Yang dimaksud dengan idrab adalah apa? Berpaling dari sesuatu sebelumnya. Baik, ini makna idrab. Bal memiliki makna idrab, yaitu apa? Al-i'rad amma qablaha, berpaling dari apa-apa yang sebelumnya. Nahu, contohnya, ja'a amrun bal zaidun. Telah datang Amr, bahkan yang datang itu Zaid. Maksudnya apa? Amr didiamkan, Amr dipalingkan, bukan. Yang datang itu ternyata adalah Zaid intinya. Maka dikatakan ja'a amrun bal zaidun. Baik. Jadi untuk berpaling dari sebelumnya, yaitu Amr. As-sabi' la linahyi al-hukmi 'anil ma'tuf, untuk meniadakan hukum dari ma'tufnya. Nahu jalisul ulama ala sufaha. Duduk-duduklah bersama para ulama, yaitu mulazamahlah kepada para ulama, bukan kepada para sufaha, orang-orang yang bodoh. Cari teman duduk, bermajlislah dengan orang-orang yang berilmu. Jangan bermajlis dengan orang-orang yang jahil. At-thamin lakin lil istidrak. Nahu ma ja'a amrun lakin zaidun. Lakin untuk istidrak, ya, lebih mudahnya alhamdulillah, yaitu untuk akan meralat sesuatu yang dipahami salah pada kalimat sebelumnya. Ini makna seringkas tentang istidrak. Baik, nahu ma ja'a amrun lakin zaidun.
Ma jaa amrun lakin Zaidun. Maknanya apa rijal? Ma jaa amrun lakin Zaidun. Amr tidak datang tapi Zaid. Maksudnya yang datang siapa berarti? Yang datang adalah Zaid. Baik. At-tasi' hatta lil jam'i bainal muta'atifain, untuk menggabungkan antara dua perkara yang diatofkan. Nahu yamutun nasu hatta al-anbiya. Nah, manusia akan mati. Nah, sampai para nabi. Dalam artian para nabi pun juga akan mati. Nah, dalam mengartikannya, nah, manusia akan mati, demikian juga para anbiya. Karena para anbiya masuk dalam kategori manusia. Jangan sampai dipahami bahwasanya mereka dari sisi ini memiliki kekhususan, tidak dimatikan. Jadi manusia semuanya akan mati. Nah, bahkan sampai para anbiya pun mati. Baik. Wa adabnu ajru min hurufil 'athfi imma. Baik. Nahu jaa imma Zaidun wa imma Amrun. Telah datang kemungkinannya Zaid dan kemungkinan yang lain Amr. Baik. Wal madhhabus sahihu fi imma hadhihi annaha laysat harfa 'athfin wa innama hiya harfu tafsilin. Wal 'atifu huwal waw. Ini diperhatikan. Jadi pada imma fanifila madhab yang sahih, yaitu pada imma ini bahwasanya imma itu adalah bukan huruf ataf. Dia hanya wa innama hiya harfu tafsilin. Hanyalah dia itu adalah huruf tafsil, ya, untuk memerinci. Dan huruf ataf pada hakikatnya adalah wawu. Maka perhatikan jaa imma Zaidun wa imma Amrun, ada wawunya. Jadi huruf atafnya bukan imma, tapi huruf atafnya itu adalah apa? Wawu itu sendiri. Tayyib. Dan i'rabnya perhatikan jaa fi'lun madhi mabniun 'alal fathi imma harfu tafsilin mabniun 'ala as-sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Jadi imma harfu tafsil. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah adh-dhahirah 'ala akhirih. Zaid fa'il marfu' dan alamatnya adalah dhammah dhahirah. Wa imma al-wawu harfu 'athfin mabniun 'ala fathi. Imma harfu tafsilin mabniun 'ala sukun. Kemudian Amrun ma'tufun 'ala Zaidin marfu'un mithluhu. Ini cara meng'irab jaa imma Zaidun wa imma Amrun. Perhatikan fawaid dan tanbihat. Fawaid wa tanbihat. Al-awwal an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah li anna thumma litartibi wat tarahi fa tufidu anna al-ma'tufa aqallu rutbatan min al-ma'tufi alaihi. Faedah pertama berhubungan dengan permasalahan tauhid, maka diperhatikan. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian mengatakan masyaallahu wa syaa fulan dengan huruf ataf waw. Akan tapi katakanlah masyaallah tsumma syaa fulan. Baik. Allah telah berkehendak demikian, kemudian na'am fulan menghendakinya. Yaitu maksudnya apa? Masyiah
hamba tadi ikhwanillah adalah apa? Bisa terlaksana setelah apa? Ada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala untuk terlaksananya. Makanya dibolehkan dengan thumma. Kenapa ini? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan di anna thumma litartib wa tarahi. Karena thumma memiliki makna tartib dan tarahi, sehingga memberikan faedah bahwasanya ma'tuf itu apa? Lebih rendah kedudukannya dari ma'tuf alaih. Dalam masalah ini fulan yang dia notabene adalah hamba Allah, tentunya lebih rendah dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakannya. Sedangkan dengan wawu masya Allah wa sya'a fulan ini memberikan konsekuensi bahwasanya ada kesamaan antara makhluk dan penciptanya, maka dilarang masuk kategori syirik asghar fil lafaz, kategori syirik dalam lafaz. Qala yustaratu fila walakin wa am wa hatta wa bal an yakuna al-ma'tufu biha isman mufrada. Jadi perhatikan. Untuk la, kemudian lakin, am, hatta dan bal, ma'tufnya harus berupa isim mufrad. Naam. Min syurutil ma'tufi bi hatta an yakuna ba'dan minal ma'tufi alaih au juz'an minhu. Faedah yang ketiga, di antara syarat-syarat ma'tuf dengan hatta, yaitu apa? Hendaknya ma'tuf itu bagian dari ma'tuf alaih atau apa? Atau juznya, yaitu merupakan apa? Bagian dari ma'tuf alaih. Contohnya ikhwanifillah, akaltus samaka hatta ra'saha. Akaltus samaka hatta ra'saha. Aku makan ikan sampai kepalanya. Jadi kepalanya pun ikut dimakan. Baik, ini semuanya kemakan. Duri-durinya pun mungkin juga ditelan. Nah, akaltus samaka hatta ra'saha. Di sini ra's, bagian dari apa? Samaka. Wa fi qaulil musannif hatta fi ba'dil mawadhi isyaratun ila anna al-athfa bi hatta qalil. Dan hatta pada sebagian tempat ini isyarat bahwasanya pengatafan dengan hatta itu sedikit. Fahiya tu'rabu harfa jarrin idza dakhalat ala ismin majrurin. Baik, maka dia di-i'rab sebagai huruf jar apabila masuk pada isim yang majrur. Au mudhari' mansub, atau masuk pada mudhari' yang dinasabkan, li'annaha takunu jaratan lil masdaril mu'awwal min anil mudmarah. Na'am wal fi'lil mudhari'. Dikarenakan kalau masuk pada fi'il mudhari' yang mansub, dia berarti saat itu menjarkan masdar mu'awwal dari an dan apa? Fi'il mudhari'nya. Nahu qaulihi ta'ala salamun hiya hatta matla'il fajr. Perhatikan, semuanya ada ini pada semua cetakan. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan yang malam itu hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Di sini setelah hatta isim yang dijarkan, berarti hatta ini hatta huruf apa? Huruf jar. Baik, wa qauluhu ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana. Di sini juga hatta ikhwanifillah hatta jara, karena yang menasabkan fi'il mudhari' apa? Hatta yatabayyana. Yang menasabkan fi'il mudhari' apa, Arin? Apa? An mudmarah ba'da hatta. Tayyib. Hatta yatabayyan. Berarti hatta di sini jarah. Kenapa? Karena menjarkan masdar mu'awwal. An yatabayyan ditakwilkan menjadi masdar. Wa tu'rabu hatta harf ibtida'in hina tadkhulu 'alal jumal. Dan hatta di'rab sebagai huruf ibtida' apabila masuk pada jumlah.
Nahu qaulihi ta'ala hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke kubur-kubur, dalam artian sampai kalian dikuburkan. Sampai kalian menziarahi kubur, maksudnya apa? Sampai kalian mati kemudian dikubur di sana. Tayyib, wa qauluhu ta'ala hatta idza hadara ahadahumul maut. Sampai tatkala mendatangi salah seorang di antara mereka itu kematian. Jadi dari catatan kaki nomor 3 kita ketahui hatta itu di sini ada 3 wajah. Dia memiliki 3 wajah disebutkan di sini. Yang pertama hatta sebagai huruf ataf. Syaratnya apa? Hatta sebagai huruf ataf. Umar. Ma'tufnya harus bagian dari ma'tuf alaih. Kemudian hatta sebagai huruf jar. Kapan itu? Ahmad. Kalau masuk pada isim majrur terus atau mudhari' yang mansub. Dan hatta yang ketiga bisa menjadi huruf ibtida. Kapan itu? Iqra. Ketika masuk pada fi'il madhi. Nah, juga yang lain. Ada intinya apa? Masuk pada jumlah. Masuk pada jumlah. Hatta zurtumul maqabir, hatta idza hadara ahadahumul maut. Ini tentang hatta diingat-ingat. Barakallahu fiikum. Subhanallah.